Halo, selamat pagi teman-teman Legaster semua. Balik lagi dengan gua Isnu ya, di channel AW Hunter. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol aja nih seputar Legas. Gua mau membuka diskusi yang positif lah mengenai fenomena Legas beberapa waktu ini. Tapi sebelum kita lanjut diskusinya, kita intro dulu. Ayo, set. Udah seminggu pas gue itu gak hunting sama sekali, nggak motor Alfa, nggak traktir Alfa, sama traktir Indoman, gak nyat Hot Wheels sama sekali. Itu kalau gue hitung sih udah seminggu, ini udah pas seminggu hari Sabtu. Rasanya gimana ya? Kayak ya penasaran gitu, rasanya tuh mungkin penasaran. Wah, kalau misalkan pas lewat di depan Alfa apa itu Maret gitu, rasanya tuh pengen mampir, pasti pengen mampir. Wah, ada barang baru tuh, ada barang baru pasti. Ada beberapa hal yang membuat gue itu satu minggu ini nggak hati. Salah satunya itu ya kita itu lagi lagi viralnya yang soal virus corona ya. Kemudian kondisi gue juga yang memang lagi batuk, kadang-kadang batuk sih, tapi mudah-mudahan nggak corona ya. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, kondisi keuangan kondisi finansial yang sedang kurang baik. Jadi gue kemarin tuh kebanyakan jajan yang mobil premium terutama. Kemarin kan update tuh Alfa masuk 1 dus, ada yang 2 dus. Itu yang bikin apa ya, nomor misalnya kita jajan terus. Nah, sama seminggu ini kan gue nggak motor itu ya, salah satunya tuh bingung. Mungkin ini jawaban dari Mattel ya atas doa-doa kita dulu di tahun-tahun mungkin tahun 2018, tahun 2019 yang kita itu ngeluhin kalau gue nyari yang item kok susah banget ya. Di tempat gue nggak ada hot itemnya sama sekali. Di tempat gue banyak mafia, nggak ada hot item. Hot itemnya udah diambilin sama mafia gitu. Nah, akhirnya Mattel itu mendengar doa-doa kita, doa-doa saya, doa-doa teman-teman semuanya. Akhirnya melalui Alfa itu barang-barang tuh dimasukin banyak banget truknya. Biar penggemar Hot Wheels kebagian hot item semua.
terjadi setelah itu? Kira-kira apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi adalah barang beredar di pasaran itu banyak banget. Hot item di pasaran banyak banget. Dan di sini teori ekonomi bermain. Kita balik pada hukum ekonomi apa teori ekonomi ya? Yang istilahnya itu penawaran sama permintaan gitu loh. Jadi semakin banyak permintaan itu nilai ekonominya, ekonomi yang apa ya? Istilahnya itu harganya itu makin turun, cuannya itu makin turun gitu istilahnya. Dan semakin banyak permintaan, nah aku tadi ngomong apa ya? Semakin banyak penawaran itu harganya itu makin turun. Kemudian semakin banyak permintaan, makin banyak yang nyari, itu harganya makin naik. Contohnya gini lah, dulu itu kayak model Honda Type Civic Type R itu banyak banget yang nyari. Lancer, model item-item new casting kayak Volvo itu tuh dulu banyak yang nyari. Istilahnya tuh kalau kita nemu itu rasanya seneng banget gitu, karena kita tuh nemu hot item di gantungan kayak Honda City Turbo itu dulu masih jadi hot item. Nah, dikarenakan sekarang itu dikarenakan sekarang itu penawarannya atau barang beredar di luar itu banyak, karena Mattel itu menjawab doa-doa kita semua, akhirnya yang tadinya hot item itu menjadi nggak hot lagi. Mungkin ukuran hot apa enggak itu dari harga kali ya, dari harga di pasaran. Tapi sebenarnya ukuran hot apa enggak menurut gua itu bisa dilihat dari langka atau enggaknya, dari kelangkaannya. Menurut gua semakin langka barang atau item itu semakin hot di situ. Karena apa? Kita balik lagi bahwa di diecast itu kita ngoleksi diecast itu salah satunya itu karena orang lain tuh nggak punya barang yang kita punya gitu. Dan itu ketika orang lain tidak punya sementara kita punya, itu menjadi suatu kebanggaan buat diri kita sendiri, ya nggak? Pasti begitu. Buat apa kita koleksi itu sementara orang lain punya gitu kan? Sementara kok kameranya naik makin turun. Bentar ya. Ini hanya opini pribadi gua aja ya. Jadi begitu. Kalau yang salah satu yang gua koleksi selain mobil yang sekarang gua mau koleksi itu ya wagon itu tadi loh. Yang mau jadi fokusan istilahnya lah ya, karena gue suka wagon. Jadi semakin langka jenis mobil itu ya semakin menarik. Orang lain nggak punya, kita punya, kemudian obdar bawa, lu punya ini, gue susah nyarinya, cakep lu dapet di mana? Jadi di situ tuh kita punya kebanggaan sendiri ya. Kita punya kebanggaan sendiri atas atau dari
ini opini pribadi gue ya. Nah, dengan kondisi yang sekarang ini istilahnya tuh lagi muncul, dimana hot item di gantungan itu bukannya hot item ya, dengan yang tadinya hot item di gantungan itu istilahnya banjir. Nah, kalau misalkan kita mau ngobrol masalah investasi itu ya sekarang hanya saja yang namanya investasi itu, itu bukan dalam jangka waktu pendek, tapi untuk jangka waktu yang panjang, misalkan 2 atau 3 tahun ke depan. Nah, buat teman-teman yang hobi nyari cuan, mungkin sekarang saatnya buat ngumpulin dana. Bukan buat ngumpulin dana ya, buat ngumpulin barang yang mau teman-teman investasikan. Contohnya nih, kita nggak tahu nih 3 tahun ke depan ini, 3 tahun ke depan nanti itu yang bakalan menjadi tren itu Hot Wheels model apa. Nah, karena di Indonesia itu mayoritas itu suka model-model JDM, carilah tuh model Hot Wheels yang modelnya JDM. Contohnya sekarang tuh Honda Civic Type R atau Lancer Evo. Buat kayak gua tuh Lancer Evo yang sekarang itu kurang nilainya, atau Honda Civic Type R nya itu kurang. Karena apa? Gua kan misalnya lebih banyak mainnya di custom dulu ya, mainnya di custom. Jadi yang gue cari itu yang base-nya itu nggak warna-warni. Gue lebih suka warna abu-abu kalau nggak hitam. Nah, kalau sekarang kan Honda Civic Type R nya itu base-nya warnanya merah, kemudian Lancer Evo base-nya juga merah. Itu makanya gue kurang tertarik. Kalau menurut gue sekarang saatnya teman-teman kalau misalkan mau nyari barang buat diinvestasikan itu sekarang waktunya. Karena apa? Karena sekarang gampang nyari barang. Kita nyari masuk ke Alfa, Indomaret, itu yang gue alamin sekarang itu banyak yang gak diambil, kayak Volvo ataupun ini yang udah anget-anget ya, isanya udah nggak begitu hot lagi sekarang untuk kondisi sekarang. Tapi kemarin cepet hot dan sekarang udah anget-anget lah, nggak panas-panas banget lah. Itu tadi lah, ada 3 model lah yang keluar sekarang loh ya. Civic Type R, Lancer Evo yang Advent, kemudian Volvo ataupun, tapi nggak tahu nanti kalau Volvo kan cuma ini ya, wagon doang ya, bukan JDM ya. Terus Bugatti itu salah satu sport car yang ini casting kedua ya. Casting pertama itu yang warnanya biru tuh dulu, yang lot P sama Q 2019. Nah, sekarang itu yang casting kedua yang warna hitam. Sekarang baru muncul. Itu kalau mau dikoleksi itu bukan koleksi sih, dipakai buat investasi nyebutnya lah. Itu hanya saja syaratnya investasi itu teman-teman harus kuat nahan barang sampai nanti harganya itu sudah mencapai yang teman-teman tentukan. Misalnya belinya
misalnya sekarang digantungan 30.000, ini besok gue mau jual ketika barangnya udah nyampe 100.000, udah simpen terus aja, simpen terus. Kalau kayak gini tuh orang sebut tuh menimbun. Cuma kalau misalkan mau nimbun, ada godaan ketika nanti itu keluar hot item baru, teman-teman nggak punya uang buat beli yang hot item baru, timbunannya dijual dengan harga yang murah, bahkan dijual dengan harga teman-teman beli gitu, buat nyari hot item baru. Dan teman-teman timbunannya berubah dari yang tadinya menjadi menimbun hot item yang baru, kemudian nanti keluar lagi hot item lagi, kemudian timbunannya teman-teman udah nggak hot lagi, dijual lagi. Itu yang kayak gitu tuh rantai yang nggak pernah putus, rantai yang nggak pernah. Ya gue udah pernah ngalamin juga sih, dan hasilnya sia-sia. Gue habis lebih banyak habis di ya rantai-rantai yang kayak gini, beli, nimbun, kemudian jual. Jadi tujuan dari investasi itu hilang. Kita mampir dulu ya di Indomaret, di depan ada Indomaret. Kita mampir sebentar. Gak asik rasanya kalau misalkan di satu video itu nggak ada keluar atau masuk di Indomaret atau Alfamart di minimarket, itu rasanya gak asik. Kita mampir ya sebentar ya. Ternyata nggak ada yang bagus. Oke lah, yuk kita lanjut lagi sambil ngobrol-ngobrol ya soal ini semua. Oke, kita ngobrol lagi. Ini yang kita ngobrolin tadi udah apa aja sih? Lupa gue. Ya, kita tadi udah sampai ke investasi ya. Ya intinya kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman ingin menganggap hobi ini sebagai sebuah investasi, teman-teman harus kuat. Istilahnya harus punya strategi gimana biar investasi itu bisa menghasilkan, atau teman-teman tidak terlalu dalam perputaran tren dan segala macamnya. Satu hal yang perlu gua tekankan itu adalah bahwa investasi itu sifatnya itu jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Kalau misalkan teman-teman inginnya investasinya itu dalam jangka pendek, dengan teman-teman harus punya barang-barang yang benar-benar spesifik. Yang teman-teman cari itu harus barang-barang yang sekiranya itu gimana ya? Ya benar-benar banyak yang orang yang nyari pada saat itu juga. Misalnya teman-teman harus bisa ngikutin tren gitu. Karena tren itu bukan salah satu lawannya investasi. Kalau investasi itu salah satunya itu ya kita harus bisa memprediksi tren dalam jangka waktu, dalam beberapa periode ke depan. Misalkan teman-teman investasinya untuk 3 tahun, paling nggak teman-teman harus bisa mikir tuh 3 tahun ke depan itu barang-barang yang bakalan dicari itu apa sih gitu.
Tapi balik lagi sebenarnya kalau misalkan teman-teman kaitannya dengan hobi, itu teman-teman yang dikumpulkan atau yang simpen itu ya barang-barang yang rare itu tadi. Rare itu juga bisa karena jadi emang barang itu nggak langka di pasaran, atau rare itu atau langka itu ya bisa jadi karena banyak juga yang nimbun gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Hobi diecast ini adalah hobi yang benar-benar menguras kantong menurut gue loh ya, karena kantong gue udah benar-benar menguras. Jadi gue ngomongin berdasarkan pengalaman sendiri sih. Gue tuh sekarang lagi masukin ini hal terbodoh lah yang istilahnya tuh ya hal terbodoh yang gue lakuin. Jadi gue tuh lagi kemarin tuh sempat beli barang dari luar negeri. Ya iseng-iseng doang sih sebenarnya sih. Gue pengen nyobain gitulah gimana sih rasanya beli barang dari luar negeri. Barang itu tuh gue pikir tuh di sini tuh nggak ada gitu. Yang premium itulah pokoknya lah. Gue pada saat pertama kali keluar, gue mikir wah ini pasti barang nggak bakalan masuk ke Indonesia gitu. Pasti langka ini di Indonesia dan suatu saat pasti harganya bakalan tinggi gitu. Mikirnya begitu tuh. Akhirnya waktu itu beberapa bulan yang lalu itu gue beli dari luar sekalian nyoba-nyoba. Dan ternyata kaget gue. Ada info nih di Alfamart bakalan keluar Hot Wheels premium. Kaget loh, ini kan barang yang gue pesan dari luar gitu, gak bisa masuk ke sini gitu. Ngapain gue beli di luar gitu, orang masuk di sini juga gitu. Karena di Alfamart itu baru pertama kali ini masukin barang premium yang harganya 120 ribuan. Baru sekarang. Biasanya reguler, item-item reguler, kemudian item-item Hot Wheels series yang harganya 50 ribuan. Itu yang biasanya dijual sama Alfamart itu. Kaget gue, tumben ini Alfamart tuh ngejual Hot Wheels yang harganya 120 ribu gitu. Sebenarnya dengan masuknya Majorette Premium yang harganya 99 ribu itu harusnya tuh gue udah bisa prediksi wah ini bisa jadi nanti Alfamart bakalan ngeluarin juga nih Hot Wheels Premium. Harusnya aku tuh bisa berpikir sampai ke situ, tapi ternyata gue enggak gitu, nggak pikir sampai ke situ. Ketika gue udah terlanjur ngambil dari luar dan sampai sekarang barangnya juga belum datang, ternyata barang itu sudah keluar di Alfamart dan sudah hampir menjadi gantungan abadi. Percuma gue yang gue lakuin ini. Oke ya, segitu dulu aja obrolan kita pagi ini. Bentar lagi udah nyampe kantor. Semoga apa yang gue omongin tadi itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau teman-teman ada opini sendiri, mungkin teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah ya. Silahkan teman-teman komentar menurut pendapat teman-teman sendiri. Nanti kita diskusi yang positif dan bisa bermanfaat buat yang baca atau yang nonton video ini. Segitu aja dari gua. Sampai jumpa di video yang berikutnya.
Allah video berikutnya kita hunting ya, karena udah seminggu gua puasa tadi doang tuh.